wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sarjana. Saat ini saya sebagai salah satu dosen di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD), di mana saat ini saya memiliki home base di program studi pemasaran inovasi dan teknologi. Adapun beberapa pengajaran yang sudah saya lakukan pada beberapa mata kuliah, di antaranya adalah riset pemasaran, sistem pengambilan keputusan, metodologi penelitian, kemudian ada operational research, ada capital selekta, dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun deskripsi yang akan saya sampaikan dalam pengajaran kali ini adalah pada mata kuliah metodologi penelitian dengan topik adalah konsep etika dalam penelitian, di mana peran dan fungsi dari pembelajaran metodologi penelitian ini merupakan bagian mata kuliah yang sangat penting guna membekali mahasiswa supaya memiliki landasan ilmiah yang kuat dalam melaksanakan dan merancang suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, logik, dan terukur. Harapannya dengan mata kuliah metodologi penelitian nanti mahasiswa bisa memahami konsep dasar dari penelitian, merumuskan permasalahan, menyusun kerangka teoritis, dan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, dan pada akhirnya nanti bisa mengembangkan analisis data yang cukup valid dengan kesimpulan yang cukup tepat. Selanjutnya, pada mata kuliah metodologi penelitian ini, bobot SKS yang dikembangkan adalah ada 3 SKS, dan semester yang digunakan adalah semester genap. Selanjutnya, pada pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian, capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa memiliki dan memahami konsep dasar dari metodologi. Kemudian juga nanti mahasiswa mampu merumuskan permasalahan dan mampu menyusun kajian pustaka. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian yang dikembangkan. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu mengumpulkan data dan mengolah data sehingga dapat menginterpretasikan dan menganalisisnya secara logik dan sistematis. Dan pada akhirnya nanti mahasiswa diharapkan bisa menyusun proposal penelitian dan mampu mempresentasikannya di kelas. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam metodologi penelitian ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan nanti ke depan bisa menjelaskan terkait dengan konsep dasar dan pengetahuan serta filosofi dari penelitian. Kemudian juga mahasiswa bisa menjelaskan terkait dengan etika dalam penelitian dan juga penulisan ilmiah. Kemudian juga mahasiswa diharap mampu menjelaskan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, research and development, penelitian eksperimen, penelitian kajian literatur. Selanjutnya nanti juga mahasiswa mampu menyusun pendahuluan hingga menyusun rumusan dan tujuan penelitian. Selanjutnya bisa mengembangkan kajian pustaka dengan mengutip berbagai citasi dan menggunakan reference manager atau Mendeley. Selanjutnya adalah mahasiswa bisa mengembangkan teknik dalam pengumpulan data dan analisis data hingga nanti dikembangkan proposal penelitian yang bisa diselesaikan. Kemudian pertemuan pertama
pada pembelajaran metodologi penelitian akan membahas terkait dengan konsep dari penelitian, meliputi pengetahuan, ilmu terkait dengan penelitian dan juga filosofi penelitian. Kemudian pada pertemuan kedua akan dibahas terkait dengan konsep etika dalam penelitian. Pertemuan ketiga akan membahas terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Pertemuan keempat akan dibahas terkait dengan metode penelitian kualitatif dan juga deskriptif. Kemudian pertemuan kelima akan membahas terkait dengan penelitian research and development. Pertemuan keenam akan dibahas penelitian eksperimen. Pertemuan ketujuh akan membahas terkait dengan konsep kajian literatur atau literatur study. Kemudian selanjutnya dilaksanakan UTS pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9 kita akan bahas terkait dengan bagaimana menyusun logika berpikir di pendahuluan, terutama terkait dengan latar belakang. Dan pertemuan ke-10 akan menyusun terkait dengan merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian. Kemudian pertemuan ke-11 akan dibahas terkait dengan penyusunan kajian pustaka. Pertemuan ke-12 akan membahas bagaimana menulis citasi dan menggunakan Mendeley. Kemudian pertemuan ke-13 adalah bagaimana teknik pengumpulan data dalam penerapan di metode penelitian. Kemudian pertemuan ke-14 bagaimana melakukan analisis data. Dan pertemuan ke-15 adalah pengembangan proposal penelitian hingga terbentuklah suatu paper untuk suatu kajian atau penelitian. Sehingga pada pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Selanjutnya pada sistem penelitian yang dikembangkan adalah kita menggunakan penilaian dengan minimal penilaian adalah 59 jika digunakan angka, dengan kategori huruf adalah BC. Apabila mahasiswa nanti memiliki nilai akhir yang di bawah 59, maka akan diberikan atau disarankan untuk melakukan remedial karena nilainya akan dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Sehingga ada kesempatan untuk melakukan remedial dengan memberikan tugas ataupun penyelesaian tugas yang sebelumnya. Selanjutnya kami akan memaparkan micro teaching terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian ini. Yang saya paparkan pada subtopik adalah konsep etika dalam penelitian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah metodologi penelitian, di mana hari ini kita masuk pada sesi kedua. Jadi kita akan membahas konsep etika di dalam penelitian. Sebelumnya di pertemuan awal kita sudah membahas terkait dengan bagaimana metode penelitian yang akan Anda lakukan ke depan. Kita bahas terkait dengan pengantarnya, apa saja yang harus Anda siapkan di depan, dan juga bagaimana mengawali pendahuluan dalam menulis suatu karya. Untuk hari ini kita bahas etika di dalam penelitian. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang etika yang diterapkan dalam penelitian maupun di dalam penulisan ilmiah, yang nanti diantaranya adalah dalam penulisan skripsi atau mungkin KKW atau yang sejenis. Kemudian dari kalian terlihat bahwa ada beberapa variabel, ya, mulai dari values, nilai,
integritas, ada prinsip, ya, ada accountability, akuntabilitas, dan juga ada etik. Terlihat bahwa susunannya itu yang paling tinggi adalah etika. Jadi baik akuntabilitas, prinsip, integritas maupun nilai itu masih di bawah dari etika. Jadi seseorang yang melakukan penelitian meskipun secara nilai bagus, secara integritas oke, secara prinsip etika di dalam menulis ada masalah, ya. Jadi secara etika misalnya dalam membuat kutipan dia tidak menuliskan penulis asalnya atau penulis terdahulu, maka itu menjadi bagian yang bisa bermasalah. Secara etika penulisan ilmiah dia bermasalah. Itu contoh. Konsep etika, ya. Kita bahas apa sih etika penelitian? Etika penelitian adalah seperangkat prinsip moral dan juga pedoman perilaku yang harus nantinya bisa diterapkan oleh peneliti, termasuk Anda nanti kalau sudah menulis skripsi masuk bagian dari peneliti, ya. Dalam melaksanakan perancangan, kemudian juga sampai dengan melaksanakan penelitian, kemudian sampai dengan melaporkan hasil penelitiannya, dan mampu menjamin bahwa integritas ilmiah dari kajian, dari penelitian yang dilakukan ini memang benar-benar Anda menggunakan untuk memahami hak-hak yang seharusnya diterapkan, gitu ya. Dan nanti juga bisa mencegah terjadinya penyimpangan ilmiah. Apa saja tadi, misalnya Anda mengutip suatu citasi dari karya ilmiah terdahulu tetapi tidak menampilkan sumbernya, misalnya. Ya. Itu masuk kategori pelanggaran moral etika dalam penulisan, dalam penelitian ataupun penulisan. Ini ada etika dalam penelitian. Kalau dalam penulisan ilmiah ini hampir sama, ya, hampir sama. Intinya bahwa yang ditekankan dalam penulisan ini adalah adanya nilai kejujuran, ya. Nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, keterbukaan, ya. Kemudian juga Anda menghargai karya orang lain dan Anda mengutip karya orang lain dan Anda sampaikan tuliskan di dalam situasi Anda. Itu yang penting. Jadi ada etika dalam penelitian, ada etika dalam suatu tulisan itu, ya. Kemudian prinsip etika dalam penelitian, tadi saya sampaikan salah satu yang penting adalah kejujuran dan integritas. Jadi kalau Anda nanti suatu melakukan penelitian, ya, membuat suatu skripsi, maka dibutuhkan Anda harus jujur dan integritas. Jujur dari mana? Dari data yang Anda dapatkan. Data yang Anda dapatkan dalam penelitian, misalnya dari data PKN, memang Anda melakukannya sendiri, tidak copy paste dari yang lain, ya. Jadi sehingga nanti data Anda bisa Anda pertanggungjawabkan. Secara umum nanti integritas ya, hasil karya itu bisa jauh lebih baik. Kemudian juga ada nilai kerahasiaan ataupun privasi, apalagi kalau penelitian ini terkait dengan kesehatan, ya. Nanti peneliti terkait dengan orang yang sakit, ya, kalau dirahasiakan, ya, nama dari pasiennya misalnya, ini sangat penting sekali. Jadi harus menjaga kerahasiaan dan juga privasi dari seorang objek yang diteliti. Kemudian harus mengembangkan rasa keadilan, adil, ya, adil, sehingga siapapun misalnya Anda akan meneliti dalam suatu populasi tertentu. Jadi kemudian Anda ambil sampel harus adil, jangan pilih. Misalnya pakai sistematikanya pakai random, karena dia teman saya pilih, gitu ya, nggak bisa seperti itu. Karena saya kenal dia, saya pilih, nggak bisa seperti itu. Jadi harus random. Siapapun yang terpilih, dia akan mendapat menjadi.
Kemudian perlindungan terhadap partisipan yang rentan atau responden yang rentan, orang yang sudah sepuh, orang tua, anak-anak yang rentan ya, atau yang punya disabilitas, itu harus kita lindungi. Ya. Jangan sampai malah menjadi bagian yang istilahnya nanti menjadi dampak negatif dari kajian. Jadi orang-orang yang mungkin rentan ini harus menjadi bagian penting dari kajian, apalagi penelitiannya terkait dengan mereka. Itu harus semakin kita lindungi. Kemudian harus ada transparansi dan reproduktivitas, harus transparansi. Ya, kalau Anda mengambil data sampelnya berasal dari mana, kapan Anda lakukan, tentang waktunya kapan, jumlah sampel berapa, kemudian apa namanya, ya, kapan, kemudian juga waktunya di mana, ya, lokasinya di mana, itu harus ada. Kemudian bahwa kajian itu nanti bisa diteliti, dikaji oleh orang lain, jadi bisa diproduksi lagi. Meskipun ada variabel yang sama, tetapi apabila dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda, ada kemungkinan hasilnya itu juga memiliki perbedaan. Ya. Kemudian untuk pelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya lingkungan, ya, pastinya ini akan mengacu pada program dari global, yaitu Sustainable Development, bahwa semua penelitian arahnya mengacu pada pengembangan berkelanjutan, ya, atau pembangunan berkelanjutan. Jadi semuanya harus mengarah ke sana supaya nanti bisa, ya, sustain, ya, anak cucu kita bisa juga menikmati apa yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga harus standar profesional, ya, harus profesional. Jadi jangan sampai hanya mungkin modal pertemanan, modal mungkin kita punya data dari yang mungkin kita sudah kenal, gitu ya. Jadi kita memang benar-benar profesional, mematuhi berbagai aturan regulasi, ya, ataupun pedoman-pedoman di mana kita melakukan suatu kajian penelitian. Ini yang penting, ya, bahwa kita dalam melakukan penelitian harus punya etika. Kemudian contoh etika, ya, yang bisa diterapkan nanti bisa menulis ilmiah. Contohnya apa? Kalau nanti Anda akan menulis ilmiah, contoh yang nanti Anda akan terapkan apa saja? Anda pikir apa? Bisa jawab sekarang? Anda akan menulis ilmiah, contohnya apa sekarang? Membuat menulis jurnal, ya, salah satunya menulis jurnal. Mungkin itu jurnal kalau dia untuk publikasi atau artikel ilmiah, ya. Kalau penulisan ilmiah yang lain, kalau sesuai dengan tugas Anda di mahasiswa, biasanya menulis apa? Skripsi merupakan bagian dari penulisan ini, ya. Kemudian contoh etikanya seperti apa? Nanti ada skripsi, ya. Pertama adalah tidak melakukan plagiarisme. Apa plagiarisme? Menjiplak, ya, masalahnya copy. Kalau sekarang copy paste, ya, itu plagiarisme. Ya. Salah satu cara untuk menghindari plagiarisme memang nanti Anda harus mengutip hasil karya orang lain dalam satu kalimat, betul, tetapi usahakan kalimatnya harus di parafrase, ya, di parafrase. Jadi nanti harus Anda rubah satu kalimat asalnya, kemudian Anda rubah misalnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, misalnya. Atau intinya Anda rubah kalimatnya, tapi inti dari maksud dari kalimat itu sama, mirip. Itu bisa Anda lakukan. Kemudian harus menambahkan penulisnya. Misalnya ini ada buku kontrol misalnya.
Kalau penelitian kualitatif ada yang pakai itu ya. Saya ada menambahkan setelah mengutip budaya adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan sekaya manusia dan turun minat tahun 2009. Jadi dikutip sulit ini. Gitu ya. Itu cara menghindari plagiat. Cara contoh yang kedua adalah menghindari fabrikasi atau falsifikasi. Fabrikasi data, falsifikasi data. Ya, kalau aplikasi ini berarti datanya dibikin, bukan data Anda ambil data secara aktual, tapi Anda bikin data, gitu ya. Tapi Anda bikin data. Oke. Kemudian kalau falsifikasi ini adalah merubah datanya yang awalnya tidak signifikan menjadi signifikan. Misalnya gitu ya. Yang awalnya tidak normal jadi normal. Itu namanya falsifikasi. Jadi ini contohnya. Misalnya juga Anda menggunakan data yang awalnya Anda cari sampelnya 100, Anda sampaikan 200 kalikan 2. Itu juga namanya falsifikasi. Kemudian menulis secara objektif dan netral ya. Objektif jadi nanti harus secara jujur, ya, secara tidak berpihak dalam mengembangkan analisis. Ya, jadi harus objektif. Jadi nanti akan memaparkan apa plusnya, apa minusnya, harus seimbang. Jangan yang diungkapkan hanya plusnya saja, minusnya tidak. Itu juga nanti akan kurang. Plusnya apa, minusnya apa. Kalau ada minusnya berarti ada harus berbagi. Negatifnya ini berarti supaya nanti negatifnya bisa dikurangi, dibina seperti apa. Dia ada perbaikan. Itu cara, ya. Ini contoh ketika dalam menulis dirinya. Kemudian siklus dalam menulis ilmiah yang saat ini berkembang adalah seperti ini. Dari gambar ini untuk cara membacanya adalah berawal dari masalah. Karena penelitian adalah dasar penelitian adalah Anda harus mencari masalah. Jadi, sumbernya adalah dari masalah. Masalahnya apa? Anda temukan itu masalah. Ada masalah maka Anda harus selesaikan. Setelah masalah didapatkan, Anda kembangkan dengan logika dengan cara mencari literatur secara ilmiah. Jadi dari data-data yang didapatkan dari buku, dari jurnal atau referensi ilmiah yang lain. Sehingga nanti setelah didapatkan apakah sudah bisa menjawab permasalahan atau belum, itu nanti jika dibutuhkan nanti ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara, dugaan sementara. Jadi kalau tidak jawaban sementara, dugaan berarti bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Setelah hipotesis jika ada, karena skripsi di sini seringnya tidak ada. Setelah hipotesis nanti masuk ke bagian metode. Jadi merancang untuk penelitian seperti ini. Dengan apa? Bisa metodenya, pendekatannya ada kuantitatif, ada kualitatif, ada eksperimen, ada R&D, ada lagi etnografi, ya, ada literatur, studi literatur, ya, dan lain-lain. Banyak sekali. Tergantung Anda pakai. Jika menggunakan berbagai rumus yang sering Anda pakai, misalnya rumus PKCI, rumus itu adalah menggunakan kuantitatif. Kuantitatif itu bisa menggunakan rumus formula atau menggunakan statistik. Statistik biasanya menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Itu ya. Kemudian jika dilaksanakan bisa sesuai dengan kajiannya, di mana lokasinya, pengambilan datanya seperti apa, dan
teknik analisa bagaimana. Nah, itu diterapkan sehingga nanti semua pelaksanaan ini mengacu pada data-data yang sudah didapatkan. Data didapatkan kemudian dihitung dengan berbagai rumus tadi sehingga nanti didapatkan hasil dan baru nanti dianalisis dan diinterpretasikan. Ya, dianalisis dan interpretasi. Setelah hasil dianalisis, diinterpretasikan supaya Anda lebih dalam lagi. Istilahnya kalau saya kemarin bilang adalah supaya hasilnya lebih baik lagi, maka ada namanya pembahasan untuk menghasilkan mendapatkan kebaruan novelty itu setelah analisis baru masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan? Adalah jawaban dari masalah. Nah, dari masalah tadi kemudian dijawab di kesimpulan. Ya, setelah kesimpulan dijawab, berarti sudah selesai kajiannya. Yang nanti dilengkapi dengan adanya referensi atau data besar. Sehingga dari keseluruhan ini nanti akan menghasilkan suatu khasanah ilmu. Jadi kalau Anda bikin skripsi, berarti setelah selesai nanti Anda akan membuat suatu atau menghasilkan suatu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi Anda skripsi dan selesai, berarti Anda akan menghasilkan pengetahuan. Ya, itu intinya sih. Akan lebih berdampak apabila bisa dipublikasi. Ya. Itu siklus yang ada pada saat ini yang kita masak. Kemudian sistematika penelitian. Di sini kita lihat ya, biasanya pola ini adalah sistematika ini ada di publikasi di suatu jurnal, tapi juga skripsi sekarang sudah mulai mengadop ini. Yang pertama pasti judul ada, ya, judul penelitianmu, judul skripsimu ada, kemudian nama penulis pasti ada, afiliasi ada institusi, kampusmu, ya, kemudian nanti mulai muncul adalah bagian abstrak, ya, pertama abstrak, kemudian ada kata kunci, keywords, ya, kemudian masuk ke yang utama, pendahuluan, kajian pustaka, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan, dan juga terakhir adalah dilengkapi dengan daftar pustaka. Ya, ini sistematika yang umum saat ini. Nah, dari sistematika ini, ya, ini adalah yang secara umum, tapi di skripsi Anda nanti ada satu tambahan. Itu ada satu bab yang namanya gambaran umum. Itu di bab 2. Jadi tinggal nanti kalau di dalam 4-5 bab nanti ditambah 1. Tapi kalau format ini sering ada kalau di publikasi jurnal. Ya. Ini sering seperti ini tidak berubah. Juga nanti ada penyesuaian, ada yang mungkin kajian pustaka digabungkan dengan pendahuluan. Itu dari beberapa publikasi jurnal. Kemudian unsur yang ada pada artikel ilmiah, ya, saya bilang ini yang mungkin Anda nanti harus pahami bahwa dalam artikel ilmiah saya gambarkan seperti orang, ada kepala, ada badan, ada tubuh, ada kaki. Dari sistematika yang ada tadi, saya bilang bagian kepala adalah mulai dari judul, ya, kemudian penulis, afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Mulai dari situ, itu ada bagian kepala. Karena saya pastikan itu ada di halaman awal, halaman depan, halaman pertama. Jadi seperti orang yang dilihat adalah kepalanya, ya kan? Jadi tidak pernah orang kita melihat orang lain melihat kakinya, pasti kepalanya. Siapa yang datang lihat kepala, ya.
Kemudian tubuh itu mulai dari pendahuluan kajian pustaka, metode, hasil bahasan sampai dengan kesimpulan. Itu adalah bagian tubuh. Isi seperti itu. Jadi dari hasil pemaparan penelitian yang disampaikan itu ada di bagian tubuh. Ya, sedangkan kaki adalah ada di daftar pustaka, di reference. Ya. Kenapa kaki di daftar pustaka? Saat ini sangat dibutuhkan bahwa tulisan itu akan dinamakan ilmiah jika dilengkapi dengan berbagai sumber, ya, berbagai referensi. Jika tidak dilengkapi itu, maka nilai ilmiahnya akan dipertanyakan. Jadi saya anggap kalau orang kakinya sakit, pasti ya orang kakinya sakit, saya ibaratkan seperti Anda nulis tetapi daftar pustakanya diragukan, sangat sedikit atau mungkin hampir minim. Ya, itu jadi kalau Anda nulis tanpa daftar pustaka, berarti orang kakinya bermasalah. Jadi ibaratnya seperti itu. Semakin kuat daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah, maka saya anggap orang dengan kaki yang kokoh. Gitu ya. Jadi ini adalah saya ibaratkan penulisan ilmiah dengan ibaratkan seseorang yang ada di manusia. Kemudian yang mungkin paling berat saat ini adalah bagaimana Anda mulai menulis. Menulis sesuai dengan bidang Anda, itu di bidang di sektor transportasi dengan berbagai topik subtema yang beragam, mulai dari sustainable transportation, mulai dari multimoda, ya, kemudian rekayasa, ya, kemudian ada public transport dan lain-lain. Ya. Silakan dari mana sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Tapi mulai menulis adalah suatu tantangan sangat berat, karena jika memang belum pernah menulis, maka ya harus berupaya, harus banyak membaca dulu, karena cara bisa menulis adalah banyak membaca, gitu ya. Jadi memang yang paling berat adalah mulai menulis, karena itu akan berasa dan akan sangat menjadi tantangan yang berat, karena akan menghadapi permasalahan bagaimana menulis dari pendahuluan, kajian pustaka, metode, masing-masing punya spek cara menulis dan mungkin agak berbeda. Jadi ini adalah tantangannya. Nanti silakan dikembangkan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Ya, dan pertemuan ini saya akhiri dengan latihan di Jaminta. Kalian nanti membuat komparasi topik, misalnya Anda bikin, kalau Anda suka dengan topiknya sustainable transport misalnya, ya. Kemudian Anda cari jurnal, publikasi jurnal atau buku atau yang lain dengan topik itu, kemudian mungkin sebanyak 5 atau bisa lebih, kemudian Anda komparasi masing-masing jurnal itu. Dari mulai pasti ada identifikasi, nanti nama autornya siapa, jurnalnya apa namanya, volume, nomor tahun berapa, kemudian pendahuluannya terkait dengan apa, kajian pustaka, metode, hasil seperti apa, bedanya masing-masing. Jadi akan ada ringkas seperti itu, masing-masing paling hanya butuh, ya, tidak usah panjang tetapi hanya satu kalimat atau 2 kalimat, gitu ya, sehingga bisa tahu apa bedanya dari artikel atau jurnal, sehingga nanti dengan membandingkan itu
itulah cara awal belajar membaca membandingkan suatu kajian topik yang mirip, sehingga Anda suka topik itu, Anda akan paham satu persatu, kemudian nanti akan ide apa yang muncul dari Anda, sehingga Anda akan bisa mendapatkan insight yang baru. Kemudian Anda kalau mau menulis yang lebih baik lagi, Anda tulis dengan topik yang ada di sekitar yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin demikian untuk kuliah pagi hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.